Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nur Ramadhania dari Prodi Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1J022001 Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab ke-9 yaitu manajemen kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem pemrograman pembelajaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Salah satunya itu Rusman pada tahun 2011. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman pada tahun 2011 juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kurikulum tingkat pendidikan. KTSP lebih mengutamakan untuk merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau kesatuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, istilah manajemen berbasis pendidikan sekolah merupakan terjemahan dari School has management. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan pendidikan nasional. 3. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum terdiri dari 4, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian pembelajaran. E. Perencanaan kurikulum.
Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Manik, pada tahun 2007, yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntun berbagai jenis dan tingkat perbuatan keputusan. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Dan 3. Landasan perencanaan kurikulum terdiri dari kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concept-Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Littlewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. 3. Model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Evaluasi kurikulum. Merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan, perencanaan dan pengembangan, implementasi atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perihalkan kurikulum.